Sini dari awal undian fase knockout ini ya gue udah bilang bahwa bagan ini dibuat untuk Arsenal agar Kok bisa mencapai dibuat final. itu diundi, Dev? Lu nggak boleh a priori yang nggak jelas gitu. Lah ya makanya kan dari awal ini kan gue bilang dan Chelsea terbukti juga sekarang. kalau dia lolos dari Paris Saint-Germain bisa dibikin buat Chelsea. Kalau Aman sih. Arsenal pengen Spurs terdegradasi, Lah dia iya kasih juga kan. menang sama West Ham, tapi berarti dia bisa nggak juara ya kan di Iya. Premier League. Iya. Berarti dia akan menyelamatkan Spurs nih kali ini ya. Dia kalahin West Ham, Spurs menang, Spurs lolos dari degradasi. Ya. Baru kali ini akur karena kepentingan yang berbeda ya kan. Selamat kepada tim-tim yang bermain di tengah pekan kemarin yang sudah memantaskan atau memantapkan diri mereka di final kompetisi atau turnamen di Eropa, yaitu ada PSG, Arsenal, Aston Villa, SC Freiburg, Crystal Palace, dan juga satu lagi lawannya Rayo Vallecano. Selamat kepada tim-tim tersebut yang mencapai final di turnamen Eropa musim ini. Dan menjelang akhir pekan nanti akan ada super big match yang akan dibuka oleh match Chelsea melawan Liverpool. Itu akan menjadi pembahasan di Halftime Break kali ini bersama gue Dave Refli dan masih bersama Bang DJ. Yeay! Klub juara dunia, klub yang sudah menamatkan sepak bola, ya kan? Iya dong. Musim ini. Udah sepak bola udah tamat, terserah mau kalah mau apa gitu. Masa begitu? Ya Allah, gas kalian bubar aja jadi sanggar judo gitu. Aduh. Tapi ya, seru ya tengah seru pekan Bang, ini tengah ya. pekan kemarin. Ini tengah pekan ternyata yang match malam Jumat lebih seru ternyata, Bang. Malam Jumat tuh berarti Europa League, sama Aston Villa, Conference League ya. Aston Villa Ya, itu Nottingham. Kalau kita mulai dari Crystal Palace, Aston Villa dengan Nottingham Forest nih kan derby Premier League ya. Derby. Dan Nottingham Forest sebenarnya punya keunggulan 1 gol, 1-0 menang di City Ground. Iya. Tapi kemarin di Villa Park ya hancur-hancuran ya. Aston Villa memang tampil lebih baik, padahal Aston Villa sebelumnya di akhir pekan di kompetisi domestik kalah. Mungkin ya itu Unai Emery menyiapkan pasukannya lebih serius di semifinal leg kedua ini ya. Semifinal. Dan ini akan menjadi final kedua bagi Aston Villa di Eropa setelah tahun 82 ya mereka jadi juara Champions. Betul. Jadi juara Champions. Dan bagi Unai Emery Dev ini pelatih raja Piala Europa League ya. Iya benar. Dia 3 kali bersama Sevilla dan 3-3-nya itu beruntun. Tahun 2014, 2015, 2016. Kemudian sekali dengan Villarreal. Ya, walaupun sempat dengan Arsenal dia juga masuk final tapi kalah sama Chelsea waktu itu kan. Di Baku, Azerbaijan. Dan ya emang benar nih kayaknya Unai Emery kalau misalnya Aston Villa juara nanti di final menghadapi Freiburg. Ya dia emang hoki dengan tim yang ada nama Villa-Villanya itu ya kan. Sevilla ya kan. Villarreal, Aston Villa. Tapi laga final menghadapi Freiburg di Besiktas Stadium. Nanti finalnya di Istanbul. Istanbul kan iya final. Dan final Europa League tuh lebih dulu. Iya emang lebih dulu. Conference League baru Conference League. Oh Europa League, Conference League baru. Ya. Jadi ini akan laga seru di Besiktas Stadium. Freiburg perwakilan Jerman yang sebenarnya di match pertama di leg pertama kalah 1-2 menghadapi SC Braga ya. Braga ini comeback, dua-duanya comeback ini di leg kedua. Ya, 4 semifinalis sebenarnya sama-sama saling mengalahkan, cuma memang agregat golnya ya Freiburg menang 3-1 menghadapi Braga. Meskipun kalau ngelihat prestasi atau kiprah di Eropa Aston Villa lebih diunggulkan, tapi segala sesuatu bisa terjadi. Karena pemenang dari Europa League ini kan dapat tiket ke Liga Champions. Aston Villa barangkali masih bisa dapat dari jalur domestik. Iya. Tapi kalau Freiburg kayaknya belum tentu, kayaknya posisinya nggak terlalu bagus ya di Bundesliga tengah ya. Dia, tengah-tengah. Nah, jadi ini kesempatan yang paling nyaman untuk kedua tim untuk bisa memastikan lolos ke Liga Champions musim depan dengan juara. Ini kan terbukti musim lalu Spurs juga begitu. Mengalahkan Manchester United. Iya. Nah, kemudian di Conference League ya. Sedikit aja. Crystal Palace. Ya, Crystal Palace memang kan udah satu kaki setelah leg pertama menang 3-1 di kandang saat Shakhtar Donetsk menjadi tuan rumah ya. Kemarin menang
2-1. Dan ini merupakan pencapaian luar biasa buat Oliver Glasner. lagi-lagi Ya makin hari menurut gue sih layak kalau nanti juara di final Conference League yang rencananya digelar di Leipzig. Ya. Ya patung mungkin dibikin deh di Selhurst-Park buat Oliver Glasner. 3 ya. Ya musim lalu kan dia memberikan trofi pertama sepanjang sejarah, trofi mayor ya buat Crystal Palace ya. Dan The Eagles juga menang di Community Shield mengalahkan Liverpool kalau nggak salah. Dan meskipun status juara FA Cup harusnya dia ke Europa League, ya tapi dia harus turun kasta ya ke Conference League, dan final menghadapi Rayo Vallecano itu akan menjadi penentuan bagaimana Oliver Glasner bisa membawa keceriaan kegilaan bagi The Eagles. Oke, sementara dari Champions League ya tadi udah sedikit disinggung Bang DJ. Ya, Champions League kita mulai dari Paris Saint-Germain dan Bayern Munchen dulu lah ya. Tapi sebenarnya kan gue udah ngomong Dev, Paris Saint-Germain tuh lebih diunggulkan walaupun ternyata tidak seperti leg pertama yang hujan gol. Tapi sekali lagi Luis Enrique tuh emang pelatih yang jenius ya. Begitu dia dapat gol cepat, udah sistemnya dia rubah gitu. Dia fokus ke pertahanan meskipun di lapangan dia bisa dengan 5-2-3. Itu juga barangkali kalau menurut gua karena ketiadaan Hakimi ya. Sehingga ya mungkin mereka berhitung lah serangan-serangan yang biasanya dari sayap kanan yang ada Hakimi mungkin sedikit akan jadi lebih kurang. Jadi bagaimana mereka fokus di belakang, karena Bayern Munchen kan kontrol. Bayern Munchen kontrol, tapi menurut gua ya luar biasa sih apa yang ditampilkan strateginya oleh Luis Enrique. Ya kalau lo ngelihat laga itu gimana? Ya gue sempat ngomong lah di sini kalau misalkan setiap match yang dibawakan oleh PSG di bawah Luis Enrique ini, terutama di beberapa musim terakhir, pasti ada di tiap laga-laga penting yang either itu semifinal ataupun final, pasti ada satu taktik yang dibawa sama Luis Enrique gitu, yang mungkin kita semua nggak sama taktik itu, tapi gue ngelihat satu fenomena di match kemarin bahwa setiap bola yang dibuang oleh kiper dari PSG atau bola lambung jauh, bola buangan itu dari para pemain PSG itu selalu jatuh di titik di sisinya Michael Olise gitu. Sehingga para pemain PSG itu fokus untuk ngecover daerah situ agar si Michael Olise ini nggak bisa melakukan pergerakan banyak. Terisolir gitu. Tapi jadi menang jumlah. Ketika ada bola itu cepat diambil oleh Paris Saint-Germain, Kvaratskhelia udah bisa. Itu dia. Iya kan? Maksudnya itu kan salah satu taktik yang yang selalu ditunggu lah, yang untuk dibahas lah dari para pemain, dari taktiknya Luis Enrique. Itu sih yang gue lihat salah satu. Terus yang kedua memang defending. Makanya kemarin kan ya di match di leg kedua yang salah satu jadi catatan ya bagaimana defense, dan ternyata Luis Enrique pun dengan para pemainnya dia membuktikan juga bahwa ya mereka bisa defend dan bisa defend secara baik juga gitu. Kokoh kipernya juga ya gue sih dibandingkan sama Donnarumma sebelum di PSG, gue sih lebih mending ini ya si Chevalier ini. Risk-nya jauh, terus juga confidence-nya tinggi gitu. Padahal nih kiper nggak yang banyak dibicarakan orang-orang, tapi gue ngeliat kiper ini di match besar seperti ini, pressure dia tetap kalem aja sih. Jadi selama overall ya yang pengen gue lihat secara defending itu dibuktikan oleh PSG. Betul. Gitu. Itu sih, cuman ya satu gol Harry Kane kan itu emang gol striker banget, dan dia benar-benar dapat momentum itu. Ya tapi sayang di ujung ya. Dengan baik. Sayangnya di ujung ya, makanya kan dari seluruh rangkaian 90 menit Harry Kane aja baru dapat di menit 90-an itu. Gitu sih. Dan memang kalau gue ngelihat Paris Saint-Germain tuh sangat bersyukur ya punya Kvaratskhelia ya. Dia punya kecepatan, dia punya perhitungan yang luar biasa, timing yang juga oke. Termasuk gol yang pertama itu, gol menit ketiga itu juga selain kecepatan dia, tapi itu juga kehebatan Dembele. Dia ngelihat Kvaratskhelia lari kencang, dia tidak, kan bisa aja dioper depan, tapi dia lebih memilih mundur 2 langkah dan umpannya nyampe gitu. Itu chemistry itu. Justru itu. Maksudnya mungkin udah dilatih atau apa, kalau misalkan Kvaratskhelia udah dribbling sejauh itu, ya nanti pemain-pemain yang nyusul jangan ikutan ke depan, tapi posisinya di belakang di mana biar diopernya ke titik situ itu. Dan ya Bayern Munchen sayang banget ya. Padahal kalau kita ngelihat sebenarnya duel ini ya memang
waktu di fase Liga kan mereka sebenarnya ketemu dan Munchen menang 2-1 waktu di Paris. Tapi yang kemarin di leg pertama kan kalah 5-4. Dan benar-benar buntu karena kehebatan para pemain dan kedisiplinan pemain Paris Saint-Germain, Dev. Ya buat gua Paris Saint-Germain layak ke final. Meski ada kontroversi soal handsball itu ya, dan memang secara aturan regulasi terbaru kalau bola adalah tendangan teman sendiri, tim sendiri, itu nggak dianggap sebagai handsball gitu. Dan memang Paris Saint-Germain layak lah untuk ke final. Ini seru, back to back, ya kan? Dan gue dari awal juga pengennya Paris Saint-Germain ketemu Arsenal gitu loh. Juara tahun lalu ketemu dengan calon juara kan kayak gitu. Enggak calon juara, ketemu yang belum pernah juara. Ya kan udah pasti antara Atletico sama Arsenal kan emang belum juara. Kayak gitu kan. Ya Luis Enrique selamat lah ya. Artinya ini final ketiga dia di Liga Champions. Kedua bersama dengan Paris Saint-Germain. Dan ini juga menjadi final ketiga Paris Saint-Germain sebenarnya di Liga Champions ya. Setelah 2020 pertama kalah sama Bayern Munchen di final. Ya, dan sedikit aja dari Arsenal. Oh sedikit, lu mentang-mentang Arsenal nggak boleh sedikit. Nggak maksudnya kita masih punya pembahasan Premier League, Bang. Ya Premier League Chelsea nggak usah dibahas. Orang nungguin Arsenal ya kan. Ini makanya kita bahas deh Arsenal. Iya. Arsenal pertama kali kedua untuk mencapai final di Liga Champions terakhir tahun 2006 setelah 20 tahun penantian akhirnya bisa kembali lagi ke final di Champions League 2026 ini. Gue jujur ngelihat ini di samping gue sebagai fans lah gitu. Ngelihat para supporter Arsenal, ngelihat para pemain Arsenal, mereka ya maksudnya udah begitu lama menantikan kembalinya. Jarang-jarang Arsenal bisa ke final Liga Champions. Cuma dua kali. Jarang jauh lah ya. Iya makanya kan gue melihat itu jadi ya udah mereka dengan penampilan yang mereka tampilkan ya mereka deserve gitu untuk di final nanti gitu. Cuman untuk penampilan sih ya gue rasa emang sangat-sangat layak ya. Maksudnya di Emirates kan gue juga bilang kemarin kalau ya salah satu keunggulan Arsenal di leg kedua ya tempat dia bermain gitu loh. Dan sebelumnya di fase Liga Arsenal juga pernah ngalahin Atletico Madrid di Emirates 4-0. Cuma memang tensinya udah beda. Tensinya beda gitu. Makanya beban yang dia bawa ke sini juga di Liga udah nggak begitu berat banget gitu. Dan juga satu hal yang pengen gue sampaikan di sini dari awal undian fase knockout ini ya gue udah bilang bahwa bagan ini dibuat untuk Arsenal agar bisa mencapai final. Kok dibuat itu diundi, Dev? Lu nggak boleh a priori yang nggak jelas gitu. Lah ya makanya kan dari awal ini kan gue bilang Chelsea juga kalau dia lolos dari Paris Saint-Germain bisa dibikin buat Chelsea. Ya enggak lah, kan ketemu tim-timnya berat-berat di situ, Bang. Ya, iya. Tapi gue gini lah, menurut gue ini sebuah bonus luar biasa buat Mikel Arteta ya. 3 musim terakhir Arsenal di Liga Champions perempat final. Trennya naik, semifinal. Musim lalu kan kalah dia sama Paris Saint-Germain di semifinal. 2 kali main home and away kalah ya kan. Ya sekarang di final. Ya menurut gua di laga kemarin lepas yang golin Bukayo Saka, ya kan gua tulis di X gua tuh, ya kan. Kayaknya ini walaupun terdengar halu, kayaknya Arteta dengerin half time break. Semua kan harus dilihat dari starternya kan. Lu jangan turunin Martinelli, Trossard diturunin Trossard. Bukayo Saka, jangan Noni Madueke turunin. Jangan kayak Havertz. Jangan Odegaard gitu kan. Jangan Odegaard. Iya. Turunin kan. Terdengar halu sih. Ya, tapi kan semesta suka bekerja dengan caranya yang ajib gitu kan. Tapi menurut gua Gyökeres salah satu yang pemain yang luar biasa itu. Dia udah mulai nyetel nih, bahaya musim depan nih. Dan kalau ada satu peluang yang luar biasa tuh umpan iya tahu. Itu bisa diselesaikan tuh menurut gol yang cukup bagus ya. Dan ya gue berharap ini menjadi ya walaupun gue turut berempati lah dengan Atletico Madrid, mereka berjuang sampai akhir nyingkirin Barcelona juga. Tapi memang ketika mereka gagal memanfaatkan sejumlah peluang di Wanda Metropolitano ya mereka harus bayar ini di Emirates Stadium. Ini menjadi final yang luar biasa, Paris Saint-Germain dan Arsenal. Ini final kedua bagi Arsenal dan ini serunya, Dev. Paris Saint-Germain menghadapi Arsenal, juara bertahan menghadapi tim yang memuncaki klasemen fase Liga dengan sempurna. Arsenal, ya kan? Antara klub atau tim Paris Saint-Germain yang punya offense luar biasa
offense yang luar biasa dengan top jumlah gol yang luar biasa, yang cukup banyak. Menghadapi Arsenal yang 9 kali clean sheet, hanya kebobolan 6 gol. Ini akan menjadi final yang menarik karena strategi kedua pelatih sedikit berbeda, gaya mainnya beda, yang satu lebih senang menyerang, walaupun Arsenal lebih suka main dengan mengontrol ya, tapi defense mereka cukup oke. Dan final di Budapest di Puskás Arena pada 30 Mei nanti, menurut gua ini akan menjadi sajian yang tersendiri. Dan gue yakin sih nggak akan ada skor kayak musim lalu. Nggak akan. Gue juga yakin di 1-0 cukup di match ini gue rasa ya. 2-0 lah maksimal. Enggak juga sih. Gue pengennya sih 7-0. Enggak. Jangan, Bang. Jangan tapi, gitu. Nanti prediksi kita bahas. Iya, kita bahas nanti ya, aja. kan? Iya, tapi menurut gue ini cukup final yang oke. Dan ideal lah ini. Ideal. Dan ini merupakan final keempat sepanjang sejarah Liga Champions atau Piala Champions yang mempertemukan dua klub dari ibu kota dua negara. Terakhir tahun 72 Ajax Amsterdam menghadapi Panathinaikos. Amsterdam ibu kota Belanda, Panathinaikos berasal dari Athena Yunani. Dan sekarang Paris Saint-Germain London. Ya, dari kota Paris menghadapi Prancis, London dari wakil dari London Utara. Dan kalau tadi kita ngomongin kompetisi di Eropa, Dev, lu kan bilang kan semua kompetisi ada tim Premier League. Ini mengulang situasi di musim 2022-2023, tapi waktu itu Serie A. Inter Milan di Liga Champions, AS Roma di Europa League, Fiorentina di Conference League. Ini ada Aston Villa di Europa League, kemudian Crystal Palace di Conference League, dan Arsenal akan menuntaskan perjuangan tim Premier League di Liga Champions. Tetapi Spanyol juga harus berbangga. Karena di semua final itu ada arsitek Spanyol. Arteta untuk Arsenal, Unai Emery di Aston Villa, dan Inigo Perez di Rayo Vallecano, ya kan? Plus Luis Enrique di Paris Saint-Germain. Oke, jadi itu nanti kita bahas. Ya, kita bahas prediksi atau preview lah untuk final di match-match Eropa ini nantilah. Menjelang akhir bulan Mei ini, dan sekarang kita masuk dulu ke bahasan utama kita, itu Premier League. Tadi udah disinggung super big match. Yang akan dibuka oleh match Liverpool melawan Chelsea. Oh, ternyata mainnya di Anfield ya. Gue kira mainnya di Stamford Bridge. Kenapa? Mau 2 kali main di Stamford Bridge musim ini. Gue kira kemarin waktu pertama mainnya di Anfield ya gitu. Ini dua tim yang yang satu yang warna merah itu belakangan lagi kembali nggak stabil, tapi kalau yang biru udah dari pertengahan kemarin dari. Lu lah yang banyak ngomong deh, Chelsea gimana sih 6 pertandingan terakhir kalah. Tapi lumayan lah bisa bikin gol lawan Nottingham Forest 1. Itu lumayan loh. Iya kan? Golnya bagus sih gue akuin. Ini kan pertemuan dua tim yang kemarin sama-sama juara Liga Champions loh. Iya. Forest menang 3-1 di Stamford Bridge loh. Bisa nyolong 1 gol udah cukup oke buat Chelsea. Jelek banget ya. Ya kalau untuk Chelsea sendiri, gue sih udah statement Bang bahwa kalau misalnya Chelsea ini sampai akhir musim ini, gue bilang bahwa Chelsea nggak akan menemukan kemenangan di satu match pun gitu. Cuman ya gue nggak tahu, banyak berita yang simpang siur dan yang ngeposting juga berita-berita yang maksudnya kalau misalkan di luar tuh cukup banyak dibaca lah sama orang lah gitu, bahwa kalau misalkan Chelsea ini masih tetap ingin memperebutkan posisi di Eropa lah, entah Europa League, entah itu Conference League. Ya sewajarnya gitu lah kalau Chelsea harus ke Eropa. Iya kan? Oh iya. Apa mau main di domestik lagi? Gitu ya, nggak maksud gua. Seminggu sekali kayak Manchester United musim ini. Ya sesekali ya, kalau perlu nggak apa-apa lah. Ya Allah, ini bukan tim, masa sih klub juara dunia ya? Lo nggak bang gini, karena setelah dipecatnya setelah dipecatnya Enzo Maresca ini, ya beberapa lah pemain-pemain kayak Enzo Fernandez, Reece James, bahkan Marco Correa itu udah mengalami beberapa pergantian pelatih. Itu kan yang menunjukkan atau menandakan bahwa ya klub ini proyeknya nggak jelas arahnya mau kemana gitu kan. Dan gua rasa performa tim Chelsea ini di beberapa match terakhir, kekalahan beruntun, terus juga kekalahan yang nggak pantas, cara bermain yang kelihatan yang nggak sepenuh hati, nggak sepenuh gairah, nggak sepenuh passion ini menandakan ya bahwa saiwar untuk manajemen juga gitu loh. Maksudnya ya selama lu masih di sini ya, kalau lu tidak menunjukkan arah atau proyek yang jelas di di klub ini,
ya gue rasa hasil jelek akan terus dilanjutkan sampai at least sampai akhir musim ini gitu. Dan bagaimana musim depan kan tergantung nanti pendekatan lu memilih pelatihnya kayak gimana yang akan lu pilih, terus juga pendekatan lu terhadap tim juga dari manajemen, sporting director juga sangat berperan penting di kondisi klub Chelsea yang lagi kayak gini gitu. Apalagi ditambah menjelang final FA Cup nanti ya lagi-lagi fans di Oh iya, Chelsea London masih bakal ke FA Cup ya? masih. Oh berarti masih bisa punya peluang kalah lagi dong. Ya. Enggak, tapi gini deh, lu Ya. ngomongin sekarang lawan Liverpool Lawan besok Liverpool. gimana? Ini karena gini deh, Liverpool butuh kemenangan. Menang atas Chelsea menurut gua udah mengunci dia Udah mengunci, ke iya. Liga Champions Iya. harusnya ya. Ya kalau menurut gue menatap lawan Liverpool nanti ya sebenarnya hanya ada dua kemungkinan Bang DJ, pemain ini akan fight untuk bisa mencuri kemenangan lagi kalau misalkan mereka emang mau membuktikan kalau mereka masih pengen berakhir di posisi Eropa lah. Gue nggak tahu nanti Eropa League Eropa atau tuh sampai nomor berapa kira-kira? gue nggak tahu juga, Tujuh nggak tahu atau 7 nggak tahu 8 Iya, antara iya. itulah gitu. Nah itu yang pertama. Sama yang kedua ya lu hanya memperlihatkan permainan lu yang nggak jelas nanti di Anfield ya, sehingga lu membiarkan Liverpool untuk mengunci posisinya Liverpool untuk ke Champions League. Itu hanya dua kemungkinan yang gue lihat dari Iya. Chelsea yang akan bermain di Anfield nanti gitu Bang. Iya. Mungkin ini dari segi title, dari segi judul match ini mungkin ini super big match gitu. Tapi Iya. bagaimana performa tim nanti gue nggak yakin sih. Iya, sama karena Chelsea. memang sebenarnya ya kita sama-sama tahu Liverpool dan Chelsea kan ya klub besar. Betul. Tapi memang situasi kondisinya sedang tidak menunjukkan bahwa mereka tim besar ya. Walaupun Liverpool masih punya keharusan untuk bisa meraih poin sebanyak mungkin di 3 laga sisa untuk bisa menyegel tiket Liga Champions. Ya Chelsea juga kalau Liga Champions kayaknya udah agak sulit ya. udah nggak mungkin. Udah nggak mungkin. Udah Ya? nggak mungkin. Di dunia ini segala sesuatu punya kemungkinan loh. Ini kalau Chelsea ke Liga Loh, Champions nggak, musim Bang. depan nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin Ini ya? satu-satunya Itu karena matematikanya ya. Coba tanya Jerome Pauline dulu, siapa tahu kalau Jangan. gitu. Enggak ya? Oh Enggak. enggak ya. Udah dipastikan enggak. Udah pasti Chelsea enggak ya? Iya, Tapi enggak. Chelsea bisa ke Eropa, Iya, atau entah kalau dari jalur kompetisi Premier League, atau atau juara FA Cup. FA Cup. Iya. Ya kalau gitu-gitu bahas Liverpool aja. Liverpool gimana caranya supaya mengalahkan Chelsea? Ya Chelsea-nya kayaknya motivasinya agak kurang, tapi kan enggak lah. Masa Chelsea mau segampang itu dikalahin sama Arsenal ya? Sama Liverpool. Lah ya makanya tadi kan gue bilang untuk dari segi Chelsea ada dua kemungkinan yang tadi udah gue sebut. Tapi kalau dari sisi Liverpool ini lumayan menariknya di sini Bang, karena beberapa materi pemain dari Liverpool kan juga kemarin waktu lawan MU aja udah lumayan Ya kan kepretel beberapa tuh. cedera. Itu dia. Ya. Muhammad Salah cedera, Ekitike cedera, Isak cedera. Gue nggak tahu Florian Wirtz bisa main apa enggak di depan. Jadi udah pada lumayan kepretel nih para pemainnya gitu loh. Iya. Terus apa? Kalau ngelihat jadwal Liverpool main di Anfield berapa kali lagi ya? Waduh. Enggak, maksud gue gini deh. Gimana? Kalau besok lawan Chelsea adalah laga terakhir di Anfield, ya masa iya Salah, Robertson nggak main sih untuk terakhir kalinya di Anfield. Kecuali cedera banget ya. Cedera banget. Kecuali emang cedera gitu loh. Oh enggak, masih sampai match terakhir mainnya di Anfield terus. Oh, iya, Kecuali berarti- lawan Aston Villa aja setelah ini main away. Sisanya 2 match terakhir main di Anfield Oke. terus. Ya gitu maksudnya ya gue nggak tahu ya, mungkin untuk menjaga performa mungkin atau untuk menjaga kebugaran ya mungkin para pemain ini disimpan dulu gitu. Terus juga itu dia dari segi pemain Liverpool lumayan menarik nih yang akan dipasang nanti siapa. Sama gue nggak tahu error di lini belakang Liverpool nih kalau misalkan masih terjadi juga. Wah gue nggak tahu sih Bang DJ, ini match bakalan jadi Enggak lah. match Wong lucu Chelsea atau gimana bikin gitu. golnya baru 1 dari 6 pertandingan terakhir. Ya makanya bakalan jadi match lucu gitu loh jadinya, ngerti Jadi nggak? nggak ada yang golin. Bisa jadi Kalau atau kosong apek lah. dua tim ini bermain yang nggak sesuai dengan standar atau kapasitas mereka gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Iya Gitu. ngerti. Iya, Ya gitu. maksudnya sebenarnya Liverpool dan Chelsea kalau ngeliat materi pemain dalam kondisi ideal fit harusnya laganya Oh laga rame. ini rame, Laga rame. kayak di pertemuan pertama kemarin itu Bisa rame. jadi adu taktik, adu strategi, adu lincah antara Cole Palmer dan Florian Wirtz. betul, Harusnya kayak gitu ya. Iya harusnya kan gitu kan yang Iya ingin kan? kita lihat kan. Tapi dengan kondisi yang sekarang kok kayaknya meragukan ya? Iya. Gitu. Lu ngapain lama-lama kita bahas Liverpool sama Chelsea kalau meragukan? Mending kita bahas MU. Lo nggak maksudnya
Ya kan yang jadi serunya kan justru dan yang jadi ramai dan menariknya kan justru di sini gitu loh. Iya. Bagaimana performa dari tim besar yang lagi nggak jelas Chelsea ini. siapa sih sekarang pelatihnya? Gue sampai nggak kenal gue. Kalau McFarlane. Oh itu ya. Itu pelatih SSB Iya. Chelsea. Tapi ngomong-ngomong sedikit aja spill. Kira-kira siapa sih musim depan Chelsea? Nah, ini menarik nih, nanti nyambung ke MU juga. Rumor pelatih dari yang gue dapatkan dari sumber yang gue baca di luar, pertama kan tertarik sama Andoni Iraola. Kebetulan Iraola udah berakhir. Udah berakhir sama Bournemouth. Terus setelah Andoni Iraola timbullah beberapa nama-nama besar, 7 apa 8 termasuk Iraola. Salah satunya Xabi Alonso. Xabi Alonso. Xabi Alonso udah ada nggak tahu perbincangan lah Ngobrol sama ya. ngobrol lah WhatsApp sama udah dibales, telepon udah diangkat. udah meeting pertama lah Udah ada mungkin. meeting Zoom. Udah ada, iya. Ya nggak tahu Zoom. nggak tahu meeting apa gimana. Cuma ada perbincangan itu sama Xabi Alonso dan sampai sekarang dari nama-nama tersebut yang yang beredar ya Pak cukup familiarnya sama siapa Xabi Alonso ini. Xabi Alonso. Gitu. Nah, sementara malah ke Chelsea ya, bukan ke Liverpool ya. Nah, sementara beberapa hari terakhir gue justru malah ada berita lah yang memberitakan bahwa Andoni Iraola ini diisukan akan ke MU juga menjadi saingannya Michael Carrick gitu. Menjadi perbandingannya Carrick lah gitu. Kurang lebih gitu. Nah, makanya ya itulah berita yang gue dapat sekarang untuk masalah perpelatihan Jadi ini belum, gitu. belum tahu ya dan masih panjang ya. Jelasnya belum tahu akan seperti apa. Akhir pekan ini City gimana nih? City kan Dev Oh itu iya, ya. City. Tadi gue lupa spill tuh. Menurut gue salah satu yang membuat Arsenal akhirnya lolos, para pemainnya tampil dengan tenang, atraktif itu adalah hasil Manchester City yang 3-3 dengan Everton. Nah ini kan membuat City ketinggalan 5 poin meskipun masih ada satu pertandingan. Dan kalau nggak salah pekan ini dia akan ketemu Brentford di Etihad. Ya, ini kan laga yang nggak boleh kehilangan poin lagi. Bahkan harus menang dengan jumlah gol yang karena sekarang 4 gol selisihnya. Ya dari sisi poin juga lumayan berat juga sih Bang Iya. City ini. Ya satu langkah mundur lah kalau buat gua di City dalam Premier League ini gitu. Maksudnya lawan Everton tuh syukur nggak kalah. Ya syukur nggak kalah gitu masih. Enggak lu harusnya 3 poin sih kalau udah di dalam race kayak gini sih. Dalam race gini ya. Iya gitu maksudnya ya udah tinggal bersiap aja nunggu Arsenal yang angkat piala sih gitu. Iya. Maksudnya dalam kondisi kayak gini gue juga nggak yakin Arsenal bakal ngelepas gitu aja sih Bang gitu. Maksudnya dia juga bakal mungkin mempertahankan dengan cara apapun. Iya. City-nya juga mau menang mau sebanyak apapun lu menang ya lu udah kalah kemarin di. Artinya sebenarnya laga menghadapi Brentford ya Pep Guardiola harus bilang sama pemainnya kita harus menang. Iya. Dan menangnya harus gede. Dan ini akan menjadi laga adu tajam antara Erling Haaland dengan siapa? Strikernya Igor Thiago. Betul. Dalam konteks persaingan menjadi top skor Premier League musim ini. Iya. Ya itulah untuk City sih ya saya sangat menyayangkan banget di match lawan Everton kemarin. Udah sih gue itu aja sih lu kepleset segitu udah udah tinggal nunggu ya nggak tahu ya nunggu waktu sih Bang kalau gue. Kecuali kalau ada keajaiban Arsenal tiba-tiba kepleset lawan West Ham nih nanti nih. Arsenal kan ini main juga. Arsenal main juga lawan West Ham. Lawan West Ham di mainnya di London Stadium. Ya ini berat juga Dev karena West Ham mesti menang untuk terhindar dari degradasi. Artinya ya City dulu deh ya. Bernardo Silva dan kawan-kawan menang deh. 3-0 deh lawan Brentford. Berarti sisi 2. Gue nggak yakin Arsenal sedang dalam kegairahan lolos ke final ya. Iya. Tapi lawannya West Ham United. Efek dominonya banyak gitu. Ini duel sesama klub London. Betul. West Ham juga lagi berduel dengan klub London Utara. Betul. Spurs di zona degradasi. Di ajang terhindar dari degradasi. Iya. Iya kan? Gue yakin Jarrod Bowen dan kawan-kawan ini punya potensi 95% memberi luka buat Arsenal dan pendukungnya. Ya semoga ya. Semoga sih. Lu semoga dari sisi mana? Tadi City sekarang sebagai pendukung Chelsea. Ya enggak maksudnya enggak ini sih Bang, gue enggak ngelihat West Ham bisa makanya kan tadi main di London Stadium kan? Main di London Stadium. Bisa menang ini West Ham, Dev. Iya, bisa emang enggak bisa gitu, cuman enggak. Gue sih ngeliat, gue masih tetap Arsenal sih Bang, udah di titik kayak begini. Kecuali West Ham-nya lagi ada di tren yang lumayan positif di match belakangan gitu. Emang sih di match terakhir dia menang juga sih, makanya dia. West Ham kalah. West Ham kalah, Spurs yang menang gitu. Sama Leeds.
Ya itu Gitu dari sisi gitu dari situ aja kayaknya enggak sih. Gue Arsenal sih tetep gue. Arsenal menang 1-0 juga Tapi udah gini loh, kalau aman sih. Arsenal pengen Spurs terdegradasi, Lah dia iya kasih juga kan. menang sama West Ham, tapi berarti dia bisa nggak juara ya kan di Iya. Premier League. Iya. Berarti dia akan menyelamatkan Spurs nih kali ini ya. Dia kalahin West Ham, Spurs menang, Spurs lolos dari degradasi. Ya. Baru kali ini akur karena kepentingan yang berbeda ya kan. Tapi tetap sih gue di West Ham lawan Arsenal, gue tetap Arsenal sih gue. Iya sih, nggak gini lah Dev. Ini kan kesempatan Arsenal dan supporternya melihat bahwa mereka bisa double winners. Double winner Dan benar. 2 trofi mayor yang luar biasa. Karena gini Bang, terakhir itu main week Arsenal udah nggak main lagi nih, tinggal fokus di Liga doang. Jadi gue nggak ngeliat Arsenal bakal miss konsentrasi, miss fokus. Ya udah tinggal main di match di Liga doang gitu. Iya. Gitu. Ya buat gue sih kalau Arsenal sampai juara Premier League sih layak lah. Iya Premier kan? League, ya oke, layak. Jadi tahun 2004 Karena City yang kemarin udah kepleset ya. Udah layak udah nih. tahun Arsenal. 2004 tuh Arsenal terkenal dengan The Invisibles. Iya. Mereka tidak terkalahkan. Iya kan? Kalau akhir musim ini Arteta dan Meriam Londonnya bisa double winners, mungkin ini menjadi the unforgettables. Wih, iya bener Yang sih. tidak. Double lagi ya. Gila loh. Agak Chelsea aja belum pernah loh juara Liga sama juara Liga Champions barengan dalam double satu belum. musim. Ya Dia kan? cuman pernah treble Eropa doang. Bukan Treble. treble Eropa sih, di 3 piala major di Champions League. Iya, pernah Super juara Cup. di semua kompetisi itu. Iya, itu. Ya tapi moga-moga lah ya Gyökeres, Eze ya. Eze bisa jadi gile loh kalau dia juara. Tapi berarti pekan ini tuh Aston Villa lawan siapa? Aston Villa dia mengunci ya lawan Burnley away. Ya, Ini Burnley. match sebenarnya untuk Aston Villanya lumayan tricky sini soalnya kan jarak Europa League sama siapa? Aston Villa nggak begitu. Tapi harusnya sih Enggak, Aston Villa harus menang lawan laga Burnley ini. Iya, untuk Karena mengunci dua kan. pertandingan sisa kan dia ketemu Liverpool sama Manchester City. oh iya benar. Let's Dia say mau nggak itu mau di sini. kalah mereka fokus ke final Europa League, ya harus menang di sini. Iya Iya kan? Iya benar. Dan kalau Brentford dikalahkan oleh Manchester City ya tetap kayaknya Aston Villa bisa lolos ke Liga Champions, meski bisa juga lolos ke Liga Champions dari jalur tiket sebagai juara Europa League kalau mereka bisa jadi kampiun. Dan yang menarik ya selain itu bentar ya gue cek ini dulu table. Oh jauh. Aston Villa sih. Ya maksudnya kalau misalkan Bournemouth pun bisa menyelesaikan sisa air pertandingan di Liga Inggris dengan baik, dia bisa berpotensi ngegeser si siapa? Iya masih bisa. Aston Villa, Hitung-hitungan matematika masih kan cuma jaraknya 6 poin. 6 poin. Sementara ternyata. maksimal masih 9 poin. Iya. Makanya kalau bisa mengalahkan Burnley, Aston Villa mungkin agak sedikit lebih Oke. tenang kayak gitu. MU lawan siapa nih? MU lawan Sunderland. Mainnya di kandangnya Sunderland. Ya udahlah. Tapi jadwalnya Enggak, MU lumayan. kalau ngelawan tim-tim besar kan menang. Kalau Menang. ngelawan tim-tim begini Ujiannya kan di ini sini nih. ujiannya ya kan. Apalagi Sunderland. Ya Sunderland Tilaida ini kayaknya kan ya pengen juga nyolong-nyolong ke Eropa kan. Pengen. Paling nggak ke Lagi- Conference League lah. Iya. Ya mengalahkan Manchester United kan merupakan prestasi yang luar biasa buat tim yang baru naik lagi ke kasta tertinggi sepak bola Inggris. Dan gue bilang ini salah satu match seru juga sih Bang, karena mainnya di kandangnya Sunderland gitu. Ya. Jadi maksudnya tadi yang udah lu bilang poinnya Sunderland mungkin ingin memaksimalkan sisa pertandingan di musim ini, meraih poin sebanyak-banyaknya agar bisa Toh MU udah barangkali- lolos ke Liga Champions kan? itu dia, atau MU udah lolos ke Liga Champions gitu. Tapi ya nggak tahu ya, ini kan udah tinggal masalah pride doang ya Iya. para pemain ya. Oke. Mungkin persembahan terbaik juga untuk siapa? Casemiro. Oh Casemiro makin kesini makin panas pak. Kesel ya. Dia sebenarnya mau pergi apa enggak sih? Hah? Lu pengen bikin kenang-kenangan yang luar biasa, bikin nyesel Manchester United dan fansnya gitu kan? Jangan pergi dong Kase. Iya. Ya itulah untuk Ya. Sunderland sama Manchester United. Akhir pekan ini barangkali pekan Barcelona bisa mengunci gelar juara La Liga ya. Iya karena Hanya ya butuh 1 poin. iya di akhir pekan ini akan ada El Clasico juga, cuman El Clasico ini dibumbui oleh kabar yang kurang enak lah kalau gue sih Di Real ngeliatnya Madrid dari sisi Real Madrid Bang. Ya. Ini salah satu indisipliner dari para pemain yang cukup luar biasa, nggak enak lah gitu. Sorry, Barcelona lawan Real Madrid akhir pekan ini? Iya. Main di mana?
di Bernabeu deh. Kalau apapun hasilnya ya, apapun kandangnya mainnya ya. Kalau nggak di Camp Nou, udah di Camp Nou. Kalau Camp Nou pesta loh, dia bisa jadi juara dengan cara ngalahin Real Madrid. Gue pasti menang sih ini Barcelona. Iya, artinya hasil menghadapi Real Madrid memastikan dia juara. Itu pesta di depan Real Madrid, bro. Di mana kondisi Real Madrid ini kayak gue jadi ingat waktu itu Inter Milan ngalahin AC Milan jadi Scudetto yang ke-20. Iya kan? Kok dibawa-bawa lagi. Iya, nggak usah Bang. Iya, jangan. Enggak, soalnya gini. Kalau di Italia, Inter Milan udah Scudetto, tapi perebutan tiket ke Liga Champions tuh masih rame. Napoli, Juventus, AC Milan, bahkan Roma udah mulai ngintip. Como yang agak sedikit jadi kendor di belakang. Iya, gitu. Oke lah. Berarti rame lah ya akhir pekan ya. Akhir pekan ini lumayan rame, Bang. Iya, tapi lo Dev, serame-ramenya Eropa, Liga 1 di Indonesia tuh lebih rame. Persaingan Persib Bandung dan Borneo. Iya. Kenceng. Ini poinnya sama, sisa 3 pertandingan. Kayaknya pekan depan kita akan bahas ini nih. Apakah Persib Bandung bisa tanggal 10 akhir pekan ini El Clasico juga di sini. Iya, tapi nggak di Jakarta. Nggak di Jakarta, di Samarinda. Itu biar teman-teman yang bahas aja lah. Iya, tapi maksud gua Persib kan sedang berusaha untuk mengunci juara ketiga kalinya secara beruntun. Betul. Iya kan? Iya. Tapi Borneo ingin membuat sejarah ya kan? Wah, jadi juara jadi juara Indonesia. Nanti mungkin kita akan bahas lah ya menjelang akhir musim ini ya. Iya. Tapi gue sih tetap Persib lah. Ya secara mental Persib udah terbukti sih, tapi ya Borneo juga luar biasa sih ngeliat performanya di match terakhir. Iya, mereka punya keinginan juga. Luar biasa. Oke, mungkin itu dulu Bang DJ untuk pembahasan di halftime kali ini. So Piala Eropa juga udah Piala Eropa. Ya enggak tadi turnamen di Eropa. Turnamen di Eropa. Piala Eropa tuh 4 tahun sekali. Nanti salah kita diomongin. Oh iya, oke, maaf, sorry ya. Ya maksudnya turnamen di Eropa, Champions League, Europa League dan juga Conference League sudah menuju final. Ya. Dan nanti udah tinggal sisa 1 pertandingan lagi yang masih seru nih, masih di liga-liga ya, persaingan di mana? Premier League, terus juga di Serie A tadi juga udah dibahas, sama bagaimana di La Liga dan di liga-liga lainnya lah. Ya. Oke, kalau gitu sampai sini dulu Bang DJ untuk pembahasan kali ini. Sampai jumpa di edisi Halftime selanjutnya guys. Bye-bye, thank you. Bye.